sesuai dengan ketentuan gereja, tidak semua orang atau semua warga jemaat itu menjadi pemilih. Pemilih dalam pemilihan nanti itu mereka yang sudah tinggal di lokasi pelayanan jemaat itu sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum tanggal 1 Juni tahun pemilihan tahun 2024 ini. Calon setiap unit itu ada 2 calon penatua, dua calon diaken. Pemilih harus memilih salah satu di antara 2. Jika ternyata di dalam pilihan tadi ada yang salah, atau kemudian pemilih berpikir ulang untuk mengganti pilihan yang pertama ke yang berikutnya, yang punya hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas pada saat pemilihan pada tanggal 4 dan 5 November nanti. Shalom, selamat jumpa saudara semua dalam program Seri Bina Pemilihan Penatua dan Diaken GPM yang masih diinisiasi oleh bagian personalia Sinode Gereja Protestan Maluku. Bersama saya, Rido Leluhuri. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang memilih penatua dan diaken secara cerdas atau pemilih cerdas. Dan ini merupakan segmen terakhir dari program Seri Bina Pemilihan Penatua dan Diaken GPM. Dan untuk membahasnya, telah hadir bersama saya salah satu pimpinan gereja kita, Sekretaris Umum MPH Sinode GPM, Bapak Pendeta Sakarias Ishak Sapulete MSI, yang akrab kita sapa Bapak Pendeta Cak. Selamat siang, Bapak Cak. Selamat siang. Bagaimana kabar, Pak? Baik. Sehat? Sehat. Puji Tuhan, Pak. Baik, Pak. Saat ini kita akan membahas tentang memilih penatua dan diaken secara cerdas atau pemilih cerdas. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahapan pemilihan penatua dan diaken GPM untuk masa pelayanan 2025-2030 telah dimulai tahapannya sejak bulan Juni lalu, dan puncaknya nanti pada tanggal 4 dan 5 November 2024 mendatang. Sebagaimana topik kita tadi bicara soal menjadi pemilih cerdas, Pak. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, siapa saja yang berhak untuk memilih atau dikategorikan sebagai pemilih cerdas itu pada saat nanti dalam proses pemilihan penatua dan diaken nantinya? Tolong dijelaskan supaya menjadi informasi serta edukasi bagi warga jemaat kita, Pak. Baik, Bu Indo, Ibu Bapak, para pelayan warga gereja sekalian, perbincangan kali ini penting karena yang disebut pemilih dalam pemilihan penatua dan diaken ini cukup menentukan para pelayan, dalam hal ini penatua dan diaken yang akan melayani pada masa pelayanan 2025-2030. Sesuai dengan ketentuan gereja, tidak semua orang atau semua warga jemaat itu menjadi pemilih. Karena berdasarkan peraturan pokok pelayanan khusus bab 4 pasal 10 ayat 3, di sana diatur bahwa pemilih dalam pemilihan penatua dan diaken GPM masa pelayanan 2025-2030 itu adalah anggota jemaat yang memenuhi syarat-syarat, baik syarat administratif maupun syarat kepribadian. Jadi tidak semua orang atau warga gereja menjadi pemilih, tetapi mereka yang memenuhi syarat. Baik syarat administratif maupun syarat kepribadian. Nah, saya
mau menjelaskan hal ini sedikit. Boleh, Pak. Ya, pemilih dalam pemilihan nanti itu adalah anggota jemaat yang terdaftar sebagai anggota sidi jemaat di tiap-tiap jemaat. Nah, ini penting. Jadi pemilih itu adalah anggota yang terdaftar sebagai anggota sidi di jemaat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pemilih dalam pemilihan nanti itu mereka yang sudah tinggal ya di lokasi pelayanan jemaat itu sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum tanggal 1 Juni tahun pemilihan tahun 2024 ini. Jadi ada ketentuan ini ya. Mereka yang masuk kategori pemilih itu yang sebelum tanggal pemilihan 1 Juni tahun ini itu paling tidak sudah 6 bulan menetap di satu jemaat. Ya, saya kira persyaratan administrasi ini sangat berkaitan dengan seseorang itu mengenal ya, calon yang akan dia pilih nanti. Kalau sudah tinggal untuk kurun waktu demikian, setidaknya dia sudah punya orientasi dan mengenal ya. Calon figur. Dan ini penting, saya rasa. Yang ketiga, bahwa seorang pemilih harus tercantum namanya dalam daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh majelis jemaat dan disahkan oleh majelis pekerja basis. Ini 3 syarat administratif, ya. Dan syarat kepribadian bagi seorang pemilih adalah tidak sedang terganggu ingatan, ya itu saja, ya. Tidak sedang terganggu ingatan. Baik, Pak, kita telah ketahui tadi tentang siapa saja yang menjadi pemilih sesuai ketentuan, juga syarat-syarat, baik tadi syarat administratif maupun syarat kepribadian dari pemilih itu. Itu berarti sebagai pemilih mereka akan memilih siapa yang akan dipilih untuk menjadi calon penatua dan diaken. Karena itu bisa Bapak memberikan informasi juga kepada kita siapa sajakah yang harus dipilih untuk menjadi calon penatua dan diaken. Oke, baik. Tentu bahwa setiap pemilih dalam pemilihan penatua dan diaken di GPM akan memilih calon penatua dan diaken yang lewat tahapan-tahapan pemilihan itu telah memenuhi persyaratan, baik itu persyaratan administratif maupun syarat kepribadian, dan mereka telah ditetapkan sebagai calon tetap. Ya. Jadi ada mekanisme dan prosedur pencalonan di mana pentahapan-pentahapan itu dilalui dan pada akhirnya penetapan calon tetap. Nah, setiap calon tetap yang ditetapkan itu tentu telah memenuhi syarat administrasi dan syarat kepribadian. Jadi atas pertanyaan Bung Ido tadi, yang dipilih tentu adalah calon yang telah ditetapkan sebagai calon tetap dan memenuhi syarat kepribadian dan syarat administratif. Ya. Siap, Pak. Nah. Baik, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa yang sudah ditetapkan, calon yang ditetapkan sebagai calon tetap itu yang sudah memenuhi 2 syarat tadi. Syarat administratif maupun syarat kepribadian. Oke, mungkin bisa Bapak ulas sedikit tentang apa saja syarat-syarat administratif dan juga syarat kepribadian dari seorang calon penatua dan diaken. Oke, baik. Saya mungkin tidak memberi penekanan pada syarat administratif karena setiap calon penatua dan diaken yang ditetapkan dan akan dipilih pada tanggal 4 dan 5 November itu tentu sudah melewati pemenuhan persyaratan administratif.
Siap. Nah, sehubungan dengan topik perbincangan kita kali ini, pemilih cerdas, maka saya akan lebih memberi perhatian kepada apa yang menjadi syarat-syarat kepribadian. Mengapa? Sebab itu penting menjadi referensi bagi para pemilih untuk nanti menelisik di antara para calon mana yang lebih memenuhi syarat-syarat kepribadian itu. Ya, artinya ini penting bagi pemilih dalam menentukan pilihan yang tepat. Ya, sesuai dengan mekanisme dan prosedur pemilihan kita. Ya, jadi saya kira itu syarat kepribadian yang diharapkan. Saya kira pada peraturan kita juga sudah disosialisasikan ya petunjuk teknis pemilihan. Tapi yang jelas calon baik penatua maupun diaken itu diharapkan adalah mereka yang cakap memimpin dan menggembalakan jemaat. Ya. Selain itu mereka yang cakap untuk mengajar dan memberitakan firman Allah. Ya. Juga cakap untuk mengurus jemaat ya dan keluarga sendiri. Ya itu. Nah, demikian juga mereka yang cakap menjadi pelayan Tuhan dan pelayan jemaat. Ya. Ini kecakapan-kecakapan yang diharapkan dimiliki oleh para calon penatua dan diaken kita. Nah, selain kecakapan-kecakapan itu, ya diharapkan sosok penatua dan diaken yang dicalonkan ini ya memiliki kepribadian yang utuh, ya, tidak punya kepribadian yang terbelah, split personality, ya. Juga berwibawa, arif, ya, bijaksana, adil di dalam perlakuan kepada orang lain, ya. Yang paling utama adalah takut akan Tuhan. Nah, paling utama adalah takut akan Tuhan. Nah, selain syarat-syarat itu, diharapkan para penatua dan diaken yang dicalonkan ini juga punya kemampuan komunikatif, ya, ramah, pendamai, ya, juga punya semangat pengabdian yang tinggi, ya, loyal kepada GPM, ya, dan di dalam keseharian kita bisa melihat dia tulus, jujur, ya, tidak serakah, ya, juga bukan pemabuk. Penjudi atau juga yang terlibat perselingkuhan. Itu syarat-syarat kepribadian yang diharapkan, ya, bagi calon penatua dan diaken. Nah, dengan begitu ini bisa menjadi referensi bagi para pemilih nanti untuk melihat di antara calon-calon yang dimajukan dari setiap unit itu apakah atau ya yang paling memenuhi syarat-syarat ini di antara dua itu yang mana dalam keputusan setiap pemilih, ya. Nah, saya kira itu penting. Baik, Pak. Ya, jadi tahapan untuk menjaring bakal calon itu sudah dilewati di masing-masing jemaat saat ini, ya. Dan itu berarti syarat administratifnya mereka sudah melewati itu, dan karena itu sudah menjadi calon, ya, penatua dan diaken yang nantinya akan ditetapkan di daftar calon tetap, ya. Dan karena itu yang menjadi faktor penentu seorang pemilih dia akan menentukan pilihannya kepada calon penatua dan diaken, berarti syarat kepribadian itu yang menjadi referensi utama dia untuk dia memilih, ya, menentukan pilihan siapa sosok di antara calon-calon, 4 calon di unit pelayanannya itu untuk menjadi calon penatua dan diaken. Ya. Baik, Pak, kita sudah mendengar tentang siapa yang menjadi pemilih, siapa yang akan dipilih beserta dengan syarat-syaratnya, dan karena itu
Di tanggal 4 dan tanggal 5 November mendatang, warga gereja kita akan melakukan proses pemilihan penatua dan diaken. Dan karena itu mereka juga butuh informasi tentang bagaimana proses memilihnya, Pak. Bagaimana tata cara pemilihan, apa saja yang menjadi ketentuan atau tahapan untuk memilih calon penatua dan diaken nantinya. Bisa Bapak jelaskan kepada kita? Ya, saya kira ini pertanyaan yang baik, ya, sekaligus mempersiapkan para pemilih ya untuk menentukan pilihan pada waktunya. Karena penyelenggaraan pemilihan penatua dan diaken sendiri ada tata caranya, ada prosedur yang ditetapkan, sehingga setiap pemilih pun juga harus mengikuti tata cara. Ya. Jadi ada ketentuan umum di dalam tata cara pemilihan penatua dan diaken nanti pada tanggal 4 dan 5 November. Ya. Yang jelas bahwa setiap pemilih itu, ini ketentuan umumnya, setiap pemilih itu akan mendapat undangan dari panitia pemilihan. Nah, dan pada saat pemilihan, setiap pemilih harus membawa serta undangan itu pada hari pemilihan. Ya, gitu. Nah, mereka akan memberikan suara ya secara berurutan sesuai dengan panggilan panitia. Nah, jadi kalau nanti sebagai pemilih datang ke tempat pemilihan, nah di sana ada pengaturan panitia. Ya, jangan buru-buru atau mau, tapi diatur di panitia. Ya, panitia ada yang mengaturnya sesuai dengan urutan-urutan yang ditetapkan. Nah, selain itu, pada aspek ketentuan umum, setiap pemilih yang akan datang itu mendapat 2 kartu suara. Ya, yang pertama itu kartu suara untuk calon penatua, dan yang kedua adalah kartu suara untuk calon diaken. Nah, jadi surat suaranya terpisah. Ya, surat suara untuk penatua sendiri, surat suara untuk diaken juga sendiri. Jadi setiap pemilih akan mendapatkan 2 kartu suara. Nah, dan pada saat pemilihan, ya, setiap pemilih itu akan memberi surat suara pada bilik suara yang sudah disediakan. Dan panitia harus memastikan setiap pemilih memberikan hak suaranya itu tanpa diganggu oleh pihak lain. Nah, gitu. Nah, ya, setelah itu, setelah menggunakan hak pilihnya di bilik suara, setiap pemilih itu pada saat mau menentukan pilihannya di bilik suara itu, setiap pemilih diharapkan bisa membaca secara baik-baik nama calon penatua dan calon diaken sebelum dia memilih. Artinya bahwa Bung Ido, sebelumnya setiap pemilih paling tidak sudah harus mendapatkan informasi supaya bisa mengenal lebih dekat para calon. Dan pada saat di bilik suara harus bisa membaca dengan baik supaya jangan salah pilih. Nah, dan kembali bahwa referensi tentang syarat yang mesti dimiliki diharapkan calon itu menjadi pertimbangan pada saat dia menentukan pilihannya. Saya kira itu, ya. Nah, ada hal yang penting juga, ya, ketentuan pemilihan penatua dan diaken di GPM juga mengatur apabila ya di antara para pemilih katakanlah berhalangan karena sakit, ada yang buta aksara, cacat fisik, yang mengakibatkan ya tidak dapat melaksanakan hak pilihnya secara langsung, ya, maka mereka dapat dibantu oleh salah seorang panitia yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang ditunjuk oleh pemilih yang hadir. Nah, itu artinya bahwa gereja mengatur melalui ketentuan peraturan pemilihan
yang menjaminkan hak ya para pemilih yang karena gangguan kesehatan terhalang ataupun juga yang cacat ya dan kasus khusus. Ya, berkebutuhan khusus. Itu pun hak mereka dijamin untuk dilayani. Nah, saya kira itu ketentuan umum begitu. Ya. Ada juga ketentuan khususnya. Ada juga ketentuan khususnya. Ya. Mengenai tata cara pemilihan ini, ada 4 hal yang penting untuk setiap pemilih ketahui. Itu yang pertama, ya, setiap pemilih dalam pemilihan nanti itu memilih salah satu di antara 2 calon, baik itu calon penatua maupun calon diaken pada setiap unit dalam sektor pelayanan. Oke. Artinya di surat suara itu calon setiap unit itu ada 2 calon penatua, 2 calon diaken. Pemilih harus memilih salah satu di antara 2. Itu. Sekali lagi, untuk semua pemilih, setiap pemilih harus memilih salah satu di antara 2 calon. Untuk setiap unit dalam sektor pun keseluruhan jemaat. Nah, ini jangan sampai dilupakan. Karena harus dipastikan setiap pemilih memilih salah satu di antara 2 nama calon penatua, baik penatua maupun diaken. Nah, itu khusus yang pertama, Pak. Ya, yang pertama. Yang kedua, ini mengenai tanda pilih, ya, tanda pilih. Nah, ketentuan aturan kita memberi 3 pilihan tanda pilih, ya. Jadi bisa contreng atau lingkar atau memberi tanda silang pada nomor calon penatua atau diaken yang dipilih. Baik. Salah satu tadi itu. Iya. Gitu. Jadi bisa contreng, bisa lingkar atau tanda silang. Ya. Siap. Nah, itu yang kedua. Ya, yang ketiga, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, jika ternyata di dalam pilihan tadi ada yang salah, ya, atau kemudian pemilih berpikir ulang untuk mengganti pilihan yang pertama ke yang berikutnya, itu bisa dimungkinkan oleh ketentuan pemilihan majelis jemaat, ya, penatua dan diaken dalam hal ini, ya. Jadi kalau terjadi seperti itu, setiap pemilih harus memberi garis datar, ya, garis datar 2 garis datar, Pak. Pada pilihan pertama yang mau diganti calonnya. Ya, lalu kemudian barulah diberikan tanda yang baru, entah pada pilihan yang lain, Pak. Ya, tetap sama, contreng, lingkar atau silang. Baik. Nah, dan kalau pemilih sudah menentukan pilihannya, maka setelah itu kartu suara dilipat kembali, dimasukkan ke dalam kotak suara yang sudah disediakan oleh panitia, ya. Kartu suara calon penatua dimasukkan di dalam kotak suara khusus untuk penatua, dan kartu suara diaken dimasukkan pada kotak suara untuk calon diaken. Ya, itu ketentuan khususnya. Ya. Baik, Pak. Jadi tata cara pemilihan Bapak sudah menjelaskan secara detail, ya. Jadi sudah menginformasikan kepada kita tentang bagaimana ketentuan khususnya, tapi juga tata cara atau ketentuan umum untuk setiap pemilih memberikan pilihannya pada waktunya nanti di tanggal 4 dan tanggal 5 November. Dan sangat diharapkan saudara semua supaya kita dapat memberikan pilihan sesuai dengan ketentuan atau tata cara yang telah disampaikan kepada kita di saat ini, supaya menjadi referensi bagi kita untuk waktunya kita memberikan
pilihan kita kepada calon penatua dan calon diaken untuk masa pelayanan 2025-2030. Baik Pak, kita sudah mendengar semua tahapan-tahapan pemilihan yang sudah Bapak uraikan secara detail tadi, dan itu menjadi informasi yang sangat jelas untuk dipedomani oleh setiap warga gereja kita. Ya. Dan terakhir Pak, pemilihan penatua dan diaken ini sebagai agenda gereja tetap setiap 5 tahun sekali, dan tentunya sebagai gereja ada harapan-harapan bagi semua, baik bagi pemilih, bagi mereka yang akan dipilih tentunya. Dan karena itu, apa saja harapan gereja bagi kita semua sebagai warga gereja Protestan Maluku, baik sebagai pemilih yang akan memberikan hak pilihnya, tapi juga bagi warga jemaat yang akan dipilih sebagai calon penatua dan diaken. Apa saja harapan gereja bagi kita, Pak? Ya, baik Bu Bapak sekalian, saya kira hal yang pertama, podcast ini ya dapat mengedukasi jemaat, terutama para pemilih yang akan memilih penatua dan diaken untuk melayani pada masa pelayanan 2025-2030. Ya, gereja berharap semua warga gereja yang punya hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas, ya, pada saat pemilihan pada tanggal 4 dan 5 November nanti. Dalam harapan ini tentu kami berharap semua yang punya hak pilih dapat berpartisipasi penuh pada saat pemilihan. Nah, partisipasi ini tentu merupakan tanggung jawab iman warga gereja, setiap pemilih, ya, untuk sama-sama menentukan para pemimpin yang akan melayani jemaat, melayani gereja ini. Ini adalah bagian dari tanggung jawab membangun jemaat sebagai tubuh Kristus. Ya. Karena itu kami pun mengajak supaya pada waktunya nanti gunakan hak pilih saudara-saudara dengan cerdas untuk menentukan pemimpin-pemimpin yang baik di semua jemaat gereja Protestan Maluku yang akan melayani bersama di masa 2025-2030, ya. Dan kepada semua calon penatua dan diaken, mekanisme dan prosedur gerejawi untuk menentukan ini adalah mekanisme dan prosedur yang kita percayai menjadi bagian dari cara Allah memilih saudara-saudara melalui pilihan jemaat untuk melayani sebagai pelayan khusus di tengah-tengah gereja Protestan Maluku. Karena itu persiapkan diri, persiapkan hati, dan terus ya ada dalam gumulan supaya biarlah Tuhan yang memilih hamba-hambanya. Ya. Dan kepada seluruh jemaat, ya, tentu kami berharap turut mendoakan seluruh pentahapan pemilihan majelis jemaat yang saat ini tengah berlangsung. Ini menjadi gumulan bersama kita sebagai gereja, sehingga oleh perkenan Tuhan kiranya terpilih, ya, para pelayan yang takut Tuhan, cakap memimpin menggembalakan jemaat, cakap mengajar, memberitakan firman Tuhan, dapat menjadi teladan di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, tapi juga yang punya komitmen dan kesetiaan untuk melayani di pendang pelayanan gereja Protestan Maluku. Itu harapan-harapan kami sebagai gereja. Itu harapan kita bersama. Terima kasih. Luar biasa, Pak.
Kita sudah diperkaya dan kita mendapat pencerahan dan informasi yang sungguh berharga untuk bagaimana kita menjadi pemilih-pemilih cerdas ya, pada waktunya untuk memilih penatua dan diaken GPM untuk masa pelayanan 2025-2030. Tapi juga kita sudah diperkaya untuk bagaimana setiap warga gereja kita yang sudah memberi diri untuk mau menjadi calon penatua dan diaken untuk masa pelayanan 2025-2030, juga tahapan-tahapan apa saja yang akan dilalui atau dilewati yang harus dilakukan tentunya oleh setiap warga gereja, dalam hal ini sebagai warga sidi gereja, untuk menentukan dan memberikan pilihan pada waktunya di tanggal 4-5 November 2024 mendatang. Terima kasih banyak Pak Sekum untuk kesediaan waktunya dan juga untuk penjelasan-penjelasan yang sangat membantu untuk proses pemilihan penatua dan diaken untuk masa pelayanan 2025-2030. Doa kami semua warga gereja kepada Bapak dan semua MPH untuk tetap sehat dan terus menata pelayanan yang semakin baik lagi di Gereja Protestan Maluku. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik saudara, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Pendeta Caksa Pulete, Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, tentang memilih penatua dan diaken secara cerdas, baik pemilih yang akan dipilih, bagaimana tahapan memilih, serta apa saja yang menjadi harapan gereja bagi kita sebagai warga Gereja Protestan Maluku. Semoga podcast ini mengedukasi kita sebagai warga gereja yang menyaksikan podcast ini supaya menjadi pemilih yang cerdas dan tentunya tidak lupa untuk memberikan pilihan kita sebagai anggota sidi gereja pada tanggal 4 dan tanggal 5 November 2024 mendatang di jemaat kita masing-masing. Kita akhiri program Seri Bina Pemilihan Penatua dan Diaken GPM saat ini. Saya Ridho Leluri pamit dari hadapan Anda. Tuhan memberkati kita. Shalom.